Pertemuan yang terdahulu disampaikan tentang satu hadis daripada baginda Nabi Muhammad SAW yang mana beliau bersabda, qala Nabi SAW, al-hasadu ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul haram. Kata Nabi SAW, penyakit hasud atau dengki itu akan menghabiskan semua pahala-pahala kebaikan seperti membakarnya api terhadap ranting-ranting yang kering. Jadi walaupun seseorang itu banyak amal, banyak ibadah, banyak kebaikannya, namun di dalam hatinya ada kedengkian kepada orang lain, maka kedengkian tersebut akan menghancurkan semua pahala, akan menghancurkan semua daripada kebaikan-kebaikan yang pernah dia lakukan. Al-hasadu huwa al-mu'addabu alladhi la yurhamu wa la yazal. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, orang yang dengki itu adalah orang yang mu'addabu, adalah orang yang tersiksa, la yurhamu, yang tidak mendapatkan kasih sayang, wala yazalu, dan ia akan senantiasa terus-menerus fi adabin daimin, terus-menerus di dalam ketersiksaannya selama-lamanya. Wa inna dunya, karena sesungguhnya dunia ini la tahruqatun min khalqin kathirin min aqranihi wa ta'arifi mimman amallahu alaihim bi ilmin aw malin aw jahin. Kenapa orang hasud itu dikatakan oleh Imam Ghazali adalah orang yang tersiksa selama-lamanya? Karena dunia ini tidak akan pernah sepi daripada orang-orang yang banyak. Orang ini mesti punya teman, orang ini mesti punya tetangga, orang ini mesti juga akan bertemu dengan orang-orang yang lain. Sementara orang-orang yang banyak itu pasti juga akan mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak orang yang diberikan oleh Allah kelebihan, baik itu kelebihan hartanya, atau ilmin, atau diberikan oleh Allah kelebihan ilmunya, atau jahil, diberikan oleh Allah kedudukan. Maka orang si hasud tadi, orang yang dengki itu akan terus-menerus sakit hati apabila melihat ada orang lain yang diberikan oleh Allah kelebihan. Lihat orang punya berhasil usahanya, sakit hati. Lihat ada orang dihormati oleh orang lain, dapat kedudukan di masyarakat, sakit hatinya. Lihat kawan ketemu jodohnya, dapat istri yang cantik, sakit hatinya. Lihat kawan bisa kawin lagi, bininya dua, sakit dua-duanya. Orang yang hasud gak bakalan tenang, karena dunia ini pasti ada orang lain dan orang itu akan mendapatkan nikmat karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang yang tadi ini, kata Imam Ghazali, fala yazal fi adabin daimin fi dunya ila mautihi, maka tidak akan pernah berhenti sakitnya, tersiksanya orang-orang yang dengki ini ila mautihi, kecuali sampai matinya. Orang hasud tidak akan bakalan tenang sampai maut, dia nggak bakalan. Jadi kalau ada orang yang dengki sama sampean, tenang saja. Orang yang dengki itu cuma ngomongnya aja di luar, padahal hatinya sakit lihat kita berhasil. Gimana caranya supaya dia tambah sakit? Tunjukkan keberhasilan kita. Saya ini. Benar. Makanya jangan sampai hasud. Buang dengan segera. Kedengkian apapun macamnya, buang. Anda tidak akan pernah merasa senang
delok tanggane kok akur karo bojone loro. Mergane apa? Mergane dhek karo bojone ora tau akur. Ora tau akur. Akhirnya apa? Dengki. Karena kedengkian itu ingin merusak daripada kebahagiaan orang lain. Dengki itu senang kalau lihat orang susah, susah kalau lihat orang senang. Berhati-hatilah Anda jangan sampai kena penyakit kronis yang namanya al-hasud, hasad, dengki. Bersihkan hati kita. Mudah-mudahan Allah selamatkan hati. Kan lihat tetangga beli parabola, tetangganya sakit kepala beli paramin, susah. Lihat tetangga beli kulkas, meriah sebelah menggigil. Yang beli kulkas tetangga yang menggigil sampean. Ini namanya orang kasut. Wala ajabul akhirah asyaddu wa akbar. Itu sudah di dunia. Siksanya luar biasa. Perbedaannya banyak. Apalagi dengan adab dan siksaan di akhirat. Asyaddu itu akan lebih besar. Wal akbar lebih besar lagi, lebih perih, lebih pedih, lebih besar lagi daripada hanya sekedar sakit hatinya ketika di dunia. Pokoknya orang dengki gak bakalan bisa tenang melihat orang lain sukses. Orang dengki gak bakalan senang melihat orang lain maju. Oleh karena itu, hindarkan hati kita daripada kedengkian. Bagaimana caranya? Yakini dengan benar, pelajari dengan benar bahwa sesungguhnya orang itu telah mendapatkan bagian yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ridholah dengan pembagian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Bal la yasilul abdu wa bal la yasilul abdu ila haqiqatil iman ma lam yuhibba li sahiril muslimin ma yuhibbu li nafsihi bal yanbaghi an yusahibal muslimin bis sarai wa dharai. Dikatakan di sini bahwasanya seorang hamba itu tidak akan pernah sampai kepada kedudukan sebenar-benarnya iman. Artinya orang itu tidak akan disebut sebagai orang yang betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ma la yuhibbu lisa'iril muslimin. Kalau orang tersebut belum mencintai seluruh kaum muslimin. Jadi titik tolaknya ukuran iman itu adalah kecintaanmu kepada keluarga sesama muslim. Kamu gak bakalan dikatakan beriman kecuali hatimu itu sayang cinta kepada seluruh kaum muslimin. Ma yuhibbu li nafsih, sebagaimana engkau mencintai dirimu sendiri. Ketika engkau dicubit sakit, maka kayak itu juga orang. Lakukanlah kepada orang lain seperti orang lain engkau inginkan lakukan sesuatu kepada. Kalau engkau tak suka dihina, jangan kau hina orang. Kalau engkau tak suka disakiti, jangan juga engkau menyakiti orang. Ketika engkau kelaparan, engkau ingin ada orang datang memberikan makanan. Begitu juga dengan orang. Ketika engkau kehausan, kau ingin ada orang datang memberikan kau minuman. Begitu juga dengan orang. Kalau engkau suka dipuji, maka begitu juga orang lain. Kalau engkau sakit, dihina, dicaci, begitu juga orang lain. Makanya dikatakan ma yuhibbu li nafsi. Tidak sempurna iman seseorang kecuali dia cinta kepada kaum muslimin sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri.